Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Harmianto, NIM F0271201006 dari Prodi D3 Perpustakaan. Saya akan mempresentasikan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. 1. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian seperti ini, Al-Syaibani mengatakan bahwa firasat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Siapakah Tuhan itu? Perkataan ialah yang diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran yang dipakai untuk menyatakan sebagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 23, yaitu, "Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya, dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah, atau membiarkannya tersesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?" Dilanjutkan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 38. Perkataan ialah yang dipakai Fir'aun untuk dirinya sendiri. Fir'aun berkata, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi, supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." B. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Yang dimaksud konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah konsep yang didasarkan atas hasil pemikiran, baik melalui pengalaman lahiriah maupun batiniah, baik yang bersifat penelitian rasional maupun pengalaman batin. Dalam literatur sejarah agama dikenal teori evolusionisme, yaitu teori yang menyatakan adanya proses dan kepercayaan amat sederhana, lama-kelamaan menjadi tingkat sempurna. Teori tersebut mula-mula dikemukakan oleh Max Muller, kemudian dikemukakan oleh F. Taylor, Robertson Smith, Lubbock, dan Jevons. 2. Pembuktian wujud Tuhan. Adanya alam organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik tidak boleh memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya, suatu akal yang tidak ada batasnya. Setiap manusia normal percaya bahwa dirinya ada dan percaya pula bahwa alam ini ada. Dengan dasar itu dan dengan kepercayaan inilah dijalani setiap bentuk kegiatan ilmiah dan kehidupan. Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. Pernyataan yang mengatakan percaya adanya makhluk tetapi menolak adanya khalik adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada tanpa diciptakan. Segala sesuatu bagaimanapun ukurannya pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, bagaimana akan percaya bahwa alam semesta yang demikian luasnya ada dengan sendirinya tanpa pencipta? Dalam Al-Quran, penggambaran tentang pengakuan akan dieksistensikan Tuhan dapat ditemukan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 29, 61-63. Dalam ayat 61-63 dijelaskan bahwa bangsa Arab yang menyembah berhala tidak menolak eksistensi pencipta langit dan bumi. 3. Proses terbentuknya iman. Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pemupukan yang berkesinambungan. Benih yang unggul apabila tidak disertai pemeliharaan yang intensif, besar kemungkinan menjadi punah. Demikian pula halnya dengan benih iman. Berbagai pengaruh terhadap seorang yang mengarahkan iman atau kepribadian seseorang, baik yang datang dari lingkungan keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun lingkungan, termasuk benda-benda mati seperti cuaca, tanah, air, lingkungan flora dan fauna. Pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, amat berpengaruh terhadap iman seseorang. Tingkah laku orang tua dalam rumah tangga senantiasa merupakan contoh dan teladan bagi anak-anak. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap anak lahir
membawa fitrah orang tuanya yang berperan menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. 4. Keimanan dan ketakwaan. Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amina, yu'minu imanan, yang secara etimologi berarti yakin atau percaya. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 165 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Berbicara masalah keimanan, kita bisa melihat takaran keimanan seseorang dari tanda-tanda seperti 1. Jika menyebut atau mendengar nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya bergetar dan berusaha agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas dari ingatannya. 2. Senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan keimanan. 3. Tertib dalam melaksanakan salat dan selalu melaksanakan perintahnya. 4. Menafkahkan rizki yang diperolehnya di jalan Allah. 5. Menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. 6. Memelihara amanah dan menepati janji. Baik, mungkin sekian dari video presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.